Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Edward Bonang yang sudah pimpin kita semuanya dalam puji-pujian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti siap-siap Bu Nerliana, Pak Apengpe, dan Mbak Naomi. Kita akan berdoa dulu ya. Pak Ahromenik, tolong berdoa untuk firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Bu Cinta. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak atas pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau urapi Pastor Paul Tuhan akan memberi keterangan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami, Adonai Kurios kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Cinta. Terima kasih Dominik. Sebelum kita mendengarkan pemaparan tentang firman Tuhan dari Pastor Paul Joseph Palozang yang berjudul Perjanjian Baru. Ibu Nerliana akan membacakan Yeremia 31 ayat 1 sampai 20. Bapak Apengkwe Yeremia 31 ayat 21 sampai 40. Mbak Naomi Ibrani 8 ayat 1 sampai selesai ya 13. Ya, silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Cinta. Shalom Bu Cinta. Shalom benar. Shalom Pastor Paul, Bu Ana, Pak Edward Monang. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan shalom untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Pujilah Tuhan, kita masih bisa berjumpa kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita ini. Marilah kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 31 ayat 1 sampai 40. Saya bacakan sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan,
dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan menjadi Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit, pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu, hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian. Silakan Pak Apengkue. Ya, saya lanjutkan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan.
Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau. Hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan, dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru langit sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananael sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkannya lagi di sana untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Silakan Naomi, Ibrani 8. Baik, saya akan membacakan Ibrani 8. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah
Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi di tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Pak Apen, dan Mbak Nomi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Paul Zhang yang berjudul Perjanjian Baru. Silakan, Pastor. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya. Sebentar ya. Oke. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang mencintai firman-Nya ya, Saudara ya. Senantiasa, Saudara. Saudara, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama ya. Makanya kita tapi selalu memperbaharui ya. Karena sebetulnya perjanjian baru itu adalah sebuah perjanjian lama dengan sebuah pemahaman yang baru. Ya. Perjanjian baru kita itu sebetulnya adalah perjanjian lama dengan pemahaman yang baru. Sama seperti Talmud. Kalau Anda berkata oral Torah, orang tuh pada bingung. Dari dulu saya selalu bingung ya. Saya kuliah teologi 4 tahun dulu ya. 4 tahun pertama saya bingung. Oral Torah. Saya pikir oral Torah itu adalah Tanakh yang diucapkan turun-temurun, gitu ya. Kitab Musa itu ya, kitab Musa itu namanya oral Torah. Ternyata ada 2 oral Torah, Saudara. Itu juga, tetapi ada oral Torah, yaitu Misnah itu, Saudara ya. Misnah yaitu Talmud itu. Talmud itulah oral Torah. Nah, bagi orang Yahudi, Talmud itu adalah oral Torah. Torah yang diucapkan. Makanya nanti Anda bisa tiba-tiba ada Abraham yang dibakar di api, ada nanti Anda akan melihat pembantunya Abraham, Eliezer itu adalah
ternyata anaknya Nimrod itu dari oral Torah, saudara. Ya, Anda bisa melihat ya, the memra of the Lord. Nah, itu dari oral Torah. Bahwa pada mulanya the memra of the Lord. Ya, firman Allah menciptakan. Itu dari oral Torah, saudara. Ya, ada behind skin. Nah, itu oral Torah juga. Jadi ada dua macam oral Torah. Satu memang secara hurufiah, secara makna hurufiah bahwa itu memang dulu disampaikan, ditransmisikan dari mulut ke mulut. Tetapi yang kedua, ya itu artinya adalah behind skin dari Torah itu, saudara, atau Misnah atau Talmud itu. Nah, perjanjian baru kita itu sama dengan Talmudnya orang Yahudi, saudara ya, sejajar dengan Talmudnya orang Yahudi, perjanjian lama kita. Bedanya, kalau Anda nanti baca di 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 2, Paulus berkata bahwa Talmud ini adalah tulisan dengan hikmat manusia. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang sangat pandai, saudara. Sedangkan perjanjian baru kita ditulis dengan hikmat Roh Kudus. Karena diilhami di hari Pentakosta. Ya, tulisan perjanjian baru kita. Nah, lalu Paulus membuat pembelaan. Siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Siapakah yang dapat mengetahui pikiran Allah yang ada di dalam Allah selain dari Roh Allah sendiri? Itulah Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul. Lalu mengapa para penulis Talmud ini atau para rabi Yahudi ini tidak mendapat Roh Kudus? Karena mereka tidak bisa dicurahkan Roh Kudusnya karena mereka tidak percaya kepada Mesias. Saat itu, Mesias yang saat itu, saudara ya, karena ada penolakan karena kesombongan, bukan karena tidak tahu. Kalau hari ini, rabi-rabi Yahudi menolak Yesus Kristus yang dipercaya oleh gereja sebagai Mesias karena ketidaktahuan. Ada pesan yang begitu jauh, saudara ya. Yesus yang kita ajarkan sekarang ini, Yesus yang sangat kontekstual. Konteksnya adalah konteks pagan Yunani. Tetapi saat itu, seharusnya mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias, saudara. Saat itu ya, di zamannya Paulus, di zamannya Yesus, di zamannya para rasul. Cuma orang-orang Yahudi dikatakan mereka takut kepada takut kehilangan kedudukan mereka. Ya, saudara ya. Itu yang terjadi, saudara ya. Nah, maka itu, saudara, siapapun ya, kalau Anda sudah percaya ada di dalam komunitas ini, ya, kalau Anda belum ketahuan sebagai orang yang dianggap murtad oleh orang-orang Islam, keluargamu Islam, ya Anda nggak usah, aku Kristen loh, aku Kristen loh, nggak usah. Tetapi apabila sudah ketahuan, Anda jangan pernah menyangkal, saudara. Jangan pernah menyangkal. Akibatnya kalau Anda menyangkal, Anda tidak akan mendapat kasih karunia dari Tuhan, yaitu Roh Kudusnya itu, saudara. Dan Anda tidak mungkin menyangkal, Anda tidak mungkin ragu kalau Anda penuh dengan Roh Kudus. Ketika Anda di-challenge imanmu, saudara, kamu sudah jadi Kristen ya? Dia bilang, iya, saya pengikut Yesus sekarang. Saya ikut Tuhan Yesus. Tapi selama itu belum dikejar, tenang, nggak usah pamer-pamer, nggak usah cari perkara, saudara. Tapi kalau sudah ketahuan, sudah disingkapkan, ya sudah hadapin, saudara. Jangan takut, jangan pernah takut. Pak, kalau dipersekusi, kalau mau dibunuh, ya lari, nggak apa-apa. Boleh lari, saudara ya. Yang tidak boleh justru menyangkal. Oh, kan kita mesti berhikmat, bro, cerdik seperti ular. Itu yang sering terjadi, saudara. Dan akhirnya orang-orang ini, saya sudah melihat banyak sekali ya. Saya sudah melihat banyak sekali komunitas kita ya yang ngaku-ngakunya cerdik seperti ular itu tadi, terus dia menyangkal, saudara. Ya. Dia akan susah hidupnya, saudara. Dia susah karena di Islam dia akan dilepehin, di Kristen dia tidak akan dianggap, saudara. Beda kalau Anda, ya ini warna saya, sudah jelas. Ya kan? Justru saudara akan mendapat banyak sekali pertolongan dari surga. Karena surga nggak akan bingung lagi. Ya, tapi hati saya kan Tuhan tahu. Oh, justru dari itulah Tuhan langsung tahu hatimu kalau hatimu masih ragu, saudara. Makanya jangan pernah menyangkal.
Lari nggak apa-apa, saudara. Nah, waktu saya pertama kali ini ke Eropa, wah saya dihina-hina ya, katanya kabur ya. Kabur gundul peyang, tiap hari saya live, kabur gimana? Tiap hari saya live, saudara. Kadang-kadang saya nggak ngerti ya, saudara. Akhirnya banyak yang ikuti langkah saya kabur. Nggak kabur, masuk penjara. Gimana, saudara? Ya, nggak kabur, masuk penjara kamu. Nggak bisa apa-apa lagi sekarang. Coba kalau saya ikut di penjara juga, kita bisa tolongin orang-orang ini nggak bisa, saudara. Karena saya bebas di luar, saya bebas nolongin siapa saja, saudara. Ya kan? Itu namanya baru berhikmat. Dan saya tidak perlu menyangkal, saya hadapin terus, saya babat terus, saudara. Tambah kenceng. Ya. Tetapi tidak semua orang memberitakan Injilnya ekstrem seperti saya. Anda bisa memberitakan, bersaksi dengan cara hidupmu yang baru ini, saudara. Anda sudah ikut kelas evangelis, kelas apologetik, kelas apostolik, dan menjawab Islam. Kalau menginjil, nggak usah bawa-bawa Al-Quran. Ya, urus saja Alkitab kita, belajar saja yang fokus. Ya, nanti kita ada pelajaran bahasa Ibrani dan Yunani juga. Fokus, saudara ya. Fokus belajarnya. Nggak usah kemana-mana, nggak usah pusing, saudara ya. Nggak usah galau. Ya, kenyataannya komunitas kita nggak usah bawa-bawa Al-Quran. Komunitas kita ini baptis orang tiap bulan puluhan, saudara, kita baptis orang ke komunitas kita. Ya kan? Dan kita muridkan, dan berbuah lagi. Gitu, saudara. Ya, kenapa? Yang penting hidupmu menjadi saksi. Anda tidak perlu meyakinkan dia, saudara. Saya selama penginjilan kepada orang-orang imigran yang di Eropa ini, ya, dan kepada orang-orang bule Eropanya sendiri, saya nggak pernah berbusa-busa meyakinkan dia, saudara. Enggak. Saya datang, ya, saya minta hadirat Tuhan dalam hidup saya. Mereka tahu saya, kemudian saya cerita kesaksian hidup saya. Nggak perlu saya bawa-bawa, nggak perlu saya sampai kudu pakai ayat Al-Quran ini, pakai ayatnya Primbon itu, pakai Dewa Viking itu, nggak perlu, saudara. Ya, karena apa yang kita bicarakan di dalam nama Tuhan Yesus itu dengan hadirat Tuhan. Kemarin ya, saya masih terkagum-kagum yang kemarin satu keluarga besar tuh ya, 9 orang itu ya. Itu ceritanya saya cuma mau baptis 1 orang, saudara, ceritanya itu. Lalu masuk satu lagi, tiba-tiba Roh Kudus buka saya, tak singkapkan hidupnya dia, tiba-tiba saja, saudara, nggak pakai kata-kata yang membabi buta, yang berapi-api begitu. Dia cuma ngomong pelan-pelan, bisik-bisik. Karena itu kan kita rame-rame, kelompok-kelompok lagi ngobrol-ngobrol, semua keluarga besar lagi pada makan kan. Jadi kita nggak ada bucin-bucinnya, wah sampai trans gitu, nggak ada. Oh, kita lagi makan-makan, ada yang makan roti, ada yang makan salad, ada yang makan apa, kita sering ngobrol-ngobrol begitu. Orang masuk kita ajak ngobrol-ngobrol, orang masuk kita ajak ngobrol, baptis ya, baptis ya. Aduh, Tuhan itu berasa sekali dalam ruangan itu, saudara. Dan itu saya ngalamin waktu di Indonesia. Ya. Saya lagi injili orang, ngomongin orang, orangnya nangis. Disingkapkan, orangnya sampai nangis, saudara. Wah, kayak dukun, pas masuk kayak apa itu yang di apa itu yang suka ngeramal itu di Indonesia, itu di Jawa itu, yang katanya Indonesia Jawa, Pulau Jawa pecah jadi 3. Nah itu ya kayak Joyoboyo, kayak Joyoboyo, dia bilang Joyoboyo gundul peyang, dia bilang gitu ya. Tapi orang-orang ini banyak yang mereka terus bertobat, saudara ya. Karena ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ada perjanjian baru dalam hidup kita. Mengapa? Karena perjanjian baru itu kita peroleh ya dari hikmat Roh Kudus. Kita melihat ada janji Allah yang disebut perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Yesus, dan kita menjadi bagian dari penggenapan itu dengan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu perjanjian yang lama yang digenapi dan kita masuk dalam genapnya, jadilah itu perjanjian baru. Hidupmu yang lama itu, ya, yang tadinya hidup di dalam dosa, dan kita mengerti dosa karena perjanjian lama. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Perjanjian lama membawa kita pengertian, itu boleh dan itu tidak boleh. Kita jadi ngerti, oh homoseksual itu tidak baik.
Di dalam perjanjian lama kita dikasih tahu banyak hal, baik, tidak baik, dosa, tidak dosa, saudara. Oh, jangan kawin sama menantu. Oh, enggak boleh kawin sama anak kecil. Itu semua dari dalam perjanjian lama, saudara. Ya, itu semua dari dalam perjanjian lama. Oh, enggak boleh jadi homoseks. Oh, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Oh, kita itu harus hidup di dalam kekudusan. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu ikut di dalam penggenapan. Karena Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama itu. Dan ketika perjanjian lama itu digenapi, maka semua ketentuan itu tiba-tiba dibatalkan dan dimasukkan dalam hidupnya kita, saudara. Nah, itulah Torah yang ditulis di dalam hati kita. Itulah Roh Kudus. Loh, kalau dibatalkan berarti saya boleh homoseks. Bukan boleh, nggak boleh. Kalau kamu lahir baru dan diberi Roh Kudus, kamu tidak akan mau jadi homoseks. Kalau gitu saya boleh punya istri 3. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu tidak kepengen punya istri 3. Kalau gitu saya boleh mencuri. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu tidak ingin mencuri. Loh, kalau saya kekurangan, kamu berdoa dan Tuhan akan cukupkan. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu tidak ingin berzina. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan tinggalkan itu keterikatanmu kepada narkoba, kepada rokok, kepada apapun yang mengikatmu. Apa yang mengikat hidupmu, saudara? Ya, onani. Apa yang mengikat hidupmu? Yang mengikat sehingga kamu ketagihan. Tuhan akan putuskan. Roh Kudus itu yang akan melepaskanmu, saudara. Sebab Roh Kudus itu adalah perjanjian yang lama yang sudah dibatalkan secara hurufiah sehingga kamu tidak tertekan dan tidak tertuduh, tetapi kemudian ditulis di hati kita. Ditulisnya di hati kita langsung. Nah, itu yang dulu, ingat pelajaran 2 tahun yang lalu, itulah microchip yang dirubah. Ya, tadinya itu berupa hardware keras, saudara ya. Tapi kemudian hardware-nya itu dikemas jadi satu chip yang kecil dan ditaruh di hatimu yang akan mengontrol seluruh hidupmu. Itulah perjanjian baru. Ya, kalau kita punya yang tertulis perjanjian baru, itu adalah bagaimana itu manualnya. Tetapi perjanjian baru itu sudah ada di hatimu, saudara. Lalu Anda lihat manualnya. Dan kamu lakukan tiap hari, saudara. Manualnya. Dan kamu punya remanya, punya kalau ini manualnya, kamu cuma ini yang di dalam hatimu adalah software-nya, saudara. Dan perjanjian baru itu ada di dalam hidupmu sebagai software, saudara. Kalau softwaremu masih perjanjian lama, wah kasihan sekali kamu, saudara. Artinya hidupmu masih di dalam hawa nafsu. Karena perjanjian lama itu bukan berupa software, tapi hardware. Berupa seperangkat aturan yang di luar itu, saudara. Boleh nggak boleh. Saya berkali-kali saya jengkel kalau ditanyain boleh nggak boleh. Ya, kalau sudah apalagi kalau sudah ikut kelas apologetik selesai, masih tanya boleh nggak boleh, itu saya suka gusar, saudara ya. Duh, nggak ngerti dari kemarin ditanyain panjang lebar 8 bulan, 4 bulan, 4 bulan kan? Sih nggak ngerti juga. Tetapi saya berharap saudara-saudara ya, hardware boleh nggak boleh ini seperangkat aturan-aturan ini, kemudian yang seluruh ya itu kemudian diringkas oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Kasih. Cinta. Cinta itulah software-nya, namanya cinta. Namanya adalah agape. Software itulah yang kemudian masuk di dalam hatimu. Software itu harus bekerja. Itulah perjanjian yang baru, saudara. Ya, software yang bekerja dalam yang namanya software cinta. Agape. Kalau software itu bekerja di dalam hidupmu, ya, maka kamu akan melakukan segala sesuatu karena cinta. Anda amatin, saya belajar karena ambisi atau karena cinta nih. Oh, saya bekerja karena kamu serakah atau karena cinta. Saya melakukan segala sesuatu ini karena apa? Saya meninggalkan komunitas karena cinta, apa karena mutung? Nah, saya apapun dalam keputusan dalam hidupmu karena cinta atau karena apa?
Kalau kamu ada Roh Kudus di dalam hidupmu, kamu punya perjanjian baru, ya, atau software agape dalam hidupmu, maka kamu tahu, kan jujur. Yang konyolnya, ya, ngaku-ngaku punya software berbahasa roh, tetapi hidupnya di dalam daging. Nah, itu repotnya, saudara, ya. Ternyata ada laptop, tulisannya Core i7, tapi dalamnya apa, saudara? Dalamnya ternyata mesin tik. Repot, saudara. Ya, tulisannya Core i7, stikernya kan, Core i7, dalamnya mesin ketik, atau yang masih manual, saudara. Repot, saudara. Saudara dibohongin. Nah, ulang ya. Perjanjian lama adalah seperangkat aturan yang membebani hidupmu. Kamu akan tertuduh dengan hidup dalam perjanjian lama. Oh, belum perpuluhan. Oh, kamu harus persembahan sulung, persembahan tatangan, persembahan ini, persembahan itu. Oh, kamu harus ini, kamu. Oh, kamu, ayo, kamu tadi dosa, kamu dosa. Wah, pokoknya dosa nggak dosa, hidupnya penuh dengan dosa nggak dosa. Capek hidupmu, saudara. Dengan segala macam perangkat aturan itu. Belum lagi ritual-ritualnya, saudara. Anda harus cuci tangan, cuci kaki, harus minyakan, harus, wah, ribet, saudara, ya. Sehingga hidupmu itu terbelenggu, hidupmu sampai bingung, tegang sekali tiap hari. Perjanjian baru, ya, Yesus menggenapi perjanjian lama ini, ya, dan dia kemudian mengemas seluruh perjanjian lama ini, ya, dengan satu kata, namanya agape, cinta. Nah, agape atau cinta inilah perjanjian yang baru, saudara. Yang sebetulnya kan dari perjanjian lama, kemudian dikemas oleh Yesus. Ini loh, bagaimana cara melakukan perjanjian lama. Yaitu apa? Cinta. Makanya dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tidak ada hukum Torah apapun yang menentang kalau kamu punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada satupun hukum Torah yang menentang itu, saudara. Nah, biarlah software agape itu ditaruh di hatimu, saudara. Ditaruh di loh daging di hatimu. Dan software itu yang kemudian akan mengontrol seluruh hidupmu. Dan kamu akan lahir, itulah namanya lahir baru. Ya, tetapi hati-hati, banyak orang mengklaim, ya, di laptopnya itu Core i7, tapi dalamnya nggak taunya mesin ketik manual. Cuma di-stikerin aja Core i7, saudara, ya. Nah, itu hati-hati, tipu-tipu. Ya, kira apa. Matanya dia raba-raba bini orang. Hati-hati, saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati.